Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini ada pertanyaan di grup belajar muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya kembali, Ustadz. Saya ingin bertanya mengenai penghasilan orang tua saya. Kebetulan orang tua saya bekerja di perusahaan swasta yang bergerak pada peternakan ayam dan sapi, yang sebelumnya saya tanyakan mengenai akad kerjasama ayam boiler yang tadinya saya ingin bekerja sama dengan perusahaan itu. Ayah saya bekerja pada divisi pajak, yang mana saya tahu dari kajian Dr. Erwandi di YouTube bahwa itu halal. Itu bekerja pada divisi pajak pada perusahaan swasta, dan saya tahu sumber pendapatan ayah saya halal. Pertanyaannya, ayah saya bicara pada saya bahwa dia dulu ikut membantu menyusun kontrak akad ayam yang tidak syar'i seperti yang saya tanyakan kemarin, Ustaz. Namun saya tidak tahu bagian mana yang ayah saya ikut menyusun karena banyak pasal pada kontrak. Saya hanya tahu ayah saya ikut andil menyusun apakah jika saya meminjam atau menggunakan uang dari ayah saya untuk modal usaha masih halal. Yang kedua, yang saya tahu ayah saya bekerja pada bagian pajak yang saya lihat pada kartu nama. Namun saya ada pertanyaan pada diri saya, apakah mungkin ayah saya juga merangkap di bagian finance? Yang mana yang saya tahu bagian finance mungkin berurusan langsung kepada bank, yang mungkin ada berhubungan dengan riba. Hanya opini pribadi. Apakah saya perlu bertanya kepada ayah saya, apakah dia berurusan langsung dengan bank atau merangkap ke bagian finance ketika saya ingin meminjam uang kepada ayah saya untuk keperluan modal usaha? Kemudian yang ketiga, saya andaikan jika ternyata nanti saya tahu ayah saya merangkap pada bagian finance atau job desk-nya ada yang berhubungan dengan bank. Apakah saya masih halal untuk menggunakan atau meminjam uang dari ayah saya untuk modal usaha? Jazakallah khair, Ustaz, atas jawabannya. Baik, kalau kita bicara tentang harta gitu ya. Harta ini ada yang dia itu haram secara zat, ada yang haram karena cara gitu ya. Artinya kalau uang itu kan bicara zatnya, uang itu halal. Nggak ada masalah sebenarnya dengan zat uang. Tapi uang itu kadang menjadi masalah karena cara mendapatkannya. Nah, poin pertama gitu ya, atau catatan pertama yang perlu diperhatikan di sini tadi sebagaimana yang disebutkan, ada kata-kata dulu gitu ya, dulu. Nah, berarti ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan ayah yang bertanya tadi sebelum ini gitu ya, sebelum ini nggak tahu kalau kemudian dia bekerja di bagian gitu ya, pembuatan akad, yang mana misalkan kan ini kadang di perusahaan itu di rolling gitu ya. Kadang misalkan tahun ini dia di divisi A, tahun besok di divisi B, tahun besok lagi di divisi C dan seterusnya gitu. Bisa saja seperti itu gitu ya. Nah, karena kan perusahaannya halal di sini. Nah, pernah suatu waktu misalkan dia berada di divisi pembuatan akad misalnya, yang mana pembuatan akad itu seperti yang disebutkan misalkan ada bermasalah gitu ya. Apakah kemudian pendapatannya halal atau haram gitu ya. Nah, kalau memang gitu ya, kalau memang kondisinya dulu gitu ya, karena di sini disebutkan dulu. Kalau memang tidak tahu, gitu ya, artinya kita nggak tahu bahwa oh ternyata akad ini bermasalah dan menurut kita kemarin itu nggak bermasalah, maka pendapatan yang kita peroleh itu halal. Ya, jadi ilmu tadi itu menyebabkan adanya pengaruh. Apa pengaruhnya? Kalau kita memang nggak tahu atas kejahilan kita, maka itu berhak kita dapatkan. Ya. Tapi kalau memang udah tahu, diambil, ya itu tidak boleh. Ya. Jadi kata kuncinya, kalau memang sebelum-sebelumnya atas dasar ketidaktahuan, maka itu halal. Dan itu berhak untuk kemudian diambil dan dimiliki. Ya. Nah, kemudian kalau nanti setelah tahu, gitu ya, jadi kan ini pasti di rolling. Gitu ya. Ini kondisinya, gitu ya, kondisi uang yang didapat dari perusahaan itu kalau dia di divisi-divisi yang halal, itu halal. Karena apa? Karena kan perusahaannya bergerak di lembaga atau di unit usaha yang halal. Nah, mungkin ada divisi tertentu gitu ya, seperti finance dan yang semisal,
Yang mana barangkali gitu, yang mana barangkali gini, kalau sekedar berurusan dengan bank dan tidak ada terlibat transaksi riba nggak apa-apa, gitu kan ya. Misalkan terkait dengan apa kegiatan apa namanya urusan dengan bank, misalkan hanya untuk ngambil gaji karyawan dan yang lain, itu kan ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kemudian terlibatnya di situ misalkan gitu ya, dan memang benar ada unsur riba di situ, ya tentu jadi masalah gitu kan. Kenapa jadi masalah? Kita ikut ta'awun, ikut membantu, terlibat secara langsung dalam divisi itu. Nah, kalau orang gitu ya, kalau orang yang penghasilannya bercampur semacam ini kan kondisinya bercampur. Sebenarnya secara aturan kita nggak perlu nanya gitu ya. Kalau ada orang kayak misalkan ini kayaknya hasilnya dari yang haram sama yang halal gitu. Tapi kalau sudah ada indikasi boleh kita tanya. Jadi kita akan punya indikasi nih. Kayaknya ini erat deh kaitannya dengan misalkan bagian yang misalkan mengurusin deposit perusahaan kepada bank dan yang lainnya. Kita boleh konfirmasi gitu ya. Kita boleh tanyakan. Nah, catatannya lagi gitu ya. Setelah tahu sekarang gitu ya. Setelah tahu misalkan setelah belajar tahu, oh di perusahaan yang halal sekalipun terkadang ada divisi-divisi gitu ya. Ada bagian-bagian yang itu kita tidak boleh bekerja di bagian itu. Berarti sekarang ingatkan, kasih tahu, Pak, tidak boleh Pak kalau Bapak di bagian itu, tidak boleh di bagian ini. Minta saja ke perusahaan untuk ambil di bagian A, bagian B, bagian C, yang mana di situ tidak ada unsur masalah dari sisi syariahnya. Sehingga orang yang bercampur hartanya semacam ini, kita boleh. Kita boleh untuk apa? Kita pinjam, kemudian kita minta, dan seterusnya. Jadi insya Allah tidak ada masalah kalau memang kondisi pemasukan, kondisi pendapatan yang diperoleh oleh orang tua kita dan yang lain itu bercampur. Kenapa dinyatakan bercampur di sini? Ya, wallahu alam, sebatas yang saya lihat. Karena kalau memang posisinya itu di perusahaan seperti itu, kadang dia di rolling kan ya, dipindah divisi A, divisi B. Jadi ada masa-masa di mana uang yang dia dapatkan mungkin kalau di divisi itu tidak ada masalah kan halal ya. Nah, cuma nanti ada terkadang di divisi tertentu yang di situ bermasalah, yaitu jadi masalah. Nah, kemudian kalau memang gitu ya, kalau kita bicara tentang cara mendapatkan uang, ada yang memang caranya itu haram secara 100%. Jadi kalau misalkan kita tahu ada orang yang memang sumber pemasukannya itu pure dari yang halal, murni dari yang haram maksudnya, murni dari yang haram. Dia misalkan benar-benar kerja di tempat yang haram dan dia sudah tahu itu bermasalah dan yang lain, dan kita tahu kalau itu haram, kita nggak boleh gitu ya. Makanya kalau ada orang yang memang 100% pekerjaannya, pemasukannya dan lain dari yang haram, itu tidak boleh. Kenapa gitu kan? Kenapa kok kita kemudian dinyatakan tidak boleh? Ya. Salah satunya karena kita dianggap terlibat nanti. Gitu ya. Terlibat apa? Membantu dia untuk lambat dalam bertaubat. Paham ya? Jadi kalau kita berikan peringatan, gitu, kita berikan peringatan ini haram, pemasukan kamu bermasalah dan yang lain, kemudian kita tidak ikut ambil uang dari situ, itu kan sikap ya, kita menyatakan sikap itu masalah loh gitu. Kita berikan peringatan dan mudah-mudahan dia segera taubat. Tapi kalau kemudian kita ambil dan kemudian kita ikut makan dan bantu dan yang lain, itu bisa resiko apa? Memperlambat ya, memperlambat dia untuk bertaubat gitu ya. Sehingga dua poin ini atau berapa poin tadi semoga bisa dijadikan acuan gitu ya atas apa yang ditanyakan tadi. Kalau memang ada indikasi dia terlibat dengan bagian finance atau bagian divisi yang haram, ya dikonfirmasi saja. Dikonfirmasi. Dan kalau memang kemudian ada orang yang hartanya bercampur semacam ini, misalkan dulu-dulu sudah ada gaji yang dia simpan dari tabungan-tabungan yang ada, nggak apa-apa kan. Kita kemudian nggak tahu nih sekarang mana yang, jadi kayak misalkan sudah bekerja di perusahaan 10 tahun, 20 tahun, dulu pernah di divisi yang halal, pernah juga di divisi yang haram dan yang lain, kita nggak tahu kan. Itu nggak ada masalah. Ya sudah, kita pinjam uangnya atau kita minta modali dan seterusnya. Tapi kalau yang nanti gitu ya, ini kan sekarang kondisinya itu before gitu ya. Kecampurnya itu before gitu. Sebelum kita tahu dakwah, sebelum kita tahu ilmu. Kalau sekarang kita udah tahu ilmu gitu ya. Dan misalkan tahun ini sampai sini tuh misalkan jadi sumber yang haram bermasalah, ya kita nggak boleh kemudian ambil gitu ya. Terlibat di situ gitu. Tujuannya apa? Supaya tadi gitu ya, orang tua kita segera bertaubat, misalkan meninggalkan dan request gitu, minta tolong saya dipindahkan ke divisi yang halal saja supaya saya tidak urusan langsung gitu loh dengan bagian yang haram. Apalagi kalau perusahaannya adalah
industri yang bergerak di bidang yang halal seperti ayam dan peternakan tadi. Itu ya, semoga dapat kerangkanya, gitu ya, kerangka berpikirnya terkait dengan masalah ini. Itu yang bisa saya jawab, semoga bermanfaat dan wallahu taala a'lam bishawab.